Menurut Anda komunikasinya kalau skalanya dari 1 sampai 10 nilainya? Kalau bagi saya 7,5 oke lah Mbak. 7,5. Iya. Kalau Pak Prabowo bisa aku kasih 7 karena aku suka komunikasinya tegas, responsif. Untuk bawah-bawahannya tergantung siapa ini yang mau ditanya. Kalau kepala Kementerian SDM minus 1000 misalkan gitu kan. Kalau ada istilah viral dulu, cabut dulu. Viral dulu baru cabut. Iya. Nah itu gimana tuh? Sebenarnya kalau menurut aku viral dicabut bagus Mbak. Daripada viral nggak diapa-apain. Itu lebih menyebalkan pasti bagi teman-teman. ya, mereka harus sadar kalau saat mereka mengeluarkan kebijakan itu tuh bukan perintah dari raja yang tiba-tiba oh semua akan tunduk, sembah, sujud, mengerti gitu kan. 3 kata untuk setahun pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming. Berikan mereka waktu, tapi jangan kelamaan. Mbak Salsa, 3 kata untuk pemerintahan Prabowo Subianto di 1 tahun pertama. Kembalikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Halo, kembali lagi di On Point with Adisi Larasati. Ada beragam topik yang menjadi sorotan publik di pekan terakhir. Salah satu yang kemudian disorot publik adalah kita tahu sudah hampir 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming. Lalu bagaimana sebenarnya komunikasi publik dalam setahun di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk juga soal keberhasilan program-program mercusuar dari Presiden Prabowo Subianto. Kita akan bahas di hari ini di podcast saya. Sudah kedatangan tamu spesial, sudah ada Bung Faldo Maldini yang kita tahu Ketua Bidang Komunikasi Publik PSI dan juga pernah menjabat sebagai staf sus di Mensesnek juga ya. Siap. Apa kabar? Sehat Mbak Adisti sehat semuanya ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih loh sudah hadir di podcast kita. Terima kasih juga udah diundang. Oke. Nah, selain Bung Faldo, kita juga melalui sambungan Zoom sudah kedatangan tamu melalui daring. Ada Mbak Salsa Erwina yang merupakan diaspora Indonesia di Denmark yang cukup terkenal di 17+8. Halo Mbak Salsa. Mbak Salsa, kita kembali lagi ketemu setelah kemarin kita sudah bahas 17+8. Nah, kali ini nih menjelang 20 Oktober setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kita juga nanti membahas bagaimana komunikasi publik di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama 1 tahun ini. Tapi saya ke Bung Faldo dulu. Bung Faldo, siap. Anda kan pernah duduk dan menjabat sebagai staf sus Mensesnek begitu. Komunikasi publik selama setahun Presiden Prabowo Subianto menjabat, tidak hanya seorang presiden ya, tapi para pembantunya. Menurut Anda komunikasinya kalau skalanya dari 1 sampai 10 nilainya? Sebelum ke situ aku mau jelasin dulu ya. Oh, dijelasin dulu. Sebenarnya Salsa potong rambut saya lihat. Biar lebih fresh ya? Iya. Pertama Mbak, memang Buang sial Bang. Buang sial. Jadi saya kira begini Mbak, memang ada yang berubah ya, ada yang bergeser juga sih dengan dunia kita hari ini, terutama digital ya Mbak Adisti ya, bahwa dengan hadirnya digital hari ini, Mbak Salsa dan teman-teman juga gitu kan, kita juga aku kan sekarang di partai politik, sebelumnya sempat ditugas di negara tuh, memang perubahannya cepat banget Mbak Adisti, banget cepetnya. Jadi makanya nggak heran tuh kalau sekarang kita lihat lebih banyak kelihatannya itu sesuatu yang mungkin jadi kritikan banyak teman-teman juga gitu. Udah viral dulu baru diurusin. Ya, misal. Itu satu. Yang kedua, memang kan kalau kita bicara ya Mbak, mohon izin ya, komunikasi publik, ini kan soal publik Mbak. Bukan soal institusi negara aja. Jadi dalam artian memang komunikasinya tuh kami kira memang tetap harus 2 arah. Biasanya pasti deh semua kantor, even Kompas pun ya saya kira, atau teman-teman lain itu pasti punya monitoring kan. Betul. Nah, itu untuk meng-capture percakapan publik. Negara pasti punya Mbak. Dibilang nggak canggih, saya pastikan sangat canggih. Saya pastikan itu. Tapi yang paling penting juga Mbak, kami kira mendeliver ini memang beda. Ya dibilang susah, enggak. Dibilang gampang juga enggak gitu. Kami lihat keseriusan pemerintahan Pak Prabowo Gibran dalam hal ini cukup serius Mbak. Kantor Komunikasi Presiden yang hari ini berubah jadi Badan Komunikasi Pemerintah. Setidaknya itu dapat porsi tuh Mbak untuk mengkomunikasikan. Tapi dengan situasi sekarang, challenge yang banyak, tentunya kami kira yang pengen publik butuhkan itulah respon cepat. Ya, terlepas apapun responnya, yang penting dijawab dulu nih, ya kan? Karena itulah yang menjadi kenapa viral dulu baru diurusin gitu loh Mbak. Jadi harus cepat. Yang kedua memang sesuai dengan arahan pimpinan tentunya dalam hal ini Pak Presiden dan menteri-menterinya. Nah dengan begini kami kira skor untuk
pembentukan badan itu saya bisa kasih agak bagus, Mbak. Ya, karena ada keseriusan. Walaupun ada staf humas, biro humas di setiap kementerian kan pasti ada, Mbak. Bahkan ada staf sus di setiap menteri untuk bidang komunikasi dan media. Rame nih, gitu kan. Tapi ada badan khusus untuk entitas itu, saya kira itu bagus. Ya, tapi dalam hal lain soal komunikasi, digital, dan lain-lain, tentunya itu masih banyak catatan lah. Kalau bagi saya 7,5 oke lah, Mbak. 7,5. Iya, 7,5 oke lah. Perlu di-upgrade lagi begitu ya, walaupun memang kalau sekolah ya lulus sih ya. Lulus, tapi mungkin ada yang lebih baik mungkin kalau di sekolah ya. Kalau dalam hal ini kami kira 7,5 karena dibilang diem nggak juga, Mbak. Karena Pak Prabowo-nya sendiri juga responsif. Ya walaupun mungkin wah kok nggak cepat gitu kan. Kenapa nggak cepat? Dalam beberapa dialog teman-teman civil society saya lihat ya mungkin banyak pertimbangan A, B, C. Karena Pak Presiden kalau turun ke satu titik itu kan nggak segampang kita yang pengen pesan gokar ke satu titik gitu loh, Kak. Ini nyebut merek. Iya, online transportation ya. Jadi maksud kami yang paling penting adalah gimana caranya ruang publiknya ditangkap dan pesannya dijawab. Tapi kemudian yang jadi permasalahan adalah begini, tidak hanya cepat untuk meresponnya, tapi juga harus tepat. Betul. Jangan sampai kemudian setelah cepat meresponnya, tapi kemudian slip tongue. Betul. Nah itu gimana sampai akhirnya viral? Banyak juga kan kejadian gitu ya beberapa pembantu presiden. Betul. Belum lagi kalau misalnya kita bicara soal deepfake, AI dan lain-lain kan. Jadi memang ketepatan itu kami kira dari apa yang pernah kami jalani sebelumnya, Mbak. Memang butuh keluasan untuk menganggap bahwa kita itu bukan ngomong untuk pendapat kita. Jadi kita itu nggak ngomong apa yang kita statement kan tuh saya, Mbak, dulu kerja kagak pernah ada statement interest saya itu nggak boleh. Ini emang interest negara gitu. Jadinya ya slip tongue atau apapun itu tuh biasanya, Mbak, itu karena punya interest personal. Yang dibawakan ke institusi negara. Nah, itu yang bahaya. Dan akhirnya viral. Ya, terlepas. Saya sih kan termasuk orang yang nggak mau nyalahin netizen, Mbak. Netizen mau gunting kayak apa juga, even podcast ini. Kalau mau digunting netizen, dimutilasi kayak apapun, mau nge-attack saya atau nge-attack Salsa, kita juga nggak pernah masalah. Tapi yang paling penting kan kitanya nggak boleh salah. Jadi kalau istilahnya, ya mbak-mbak mungkin di media ngelihat kami yang narsum ini, yo kalau lu salah di media kita viral, jangan marahin kita dong. Ya kalau lu nggak bisa goyang, nggak bisa joget, jangan lantainya lu salahin. Ya kan gitu ya, Mbak ya. Harusnya kan memang ya spokesperson-nya juga harus serius kami kira ya. Jadi terlepas dari itu, yang nggak kalau lebih penting, Mbak, selain personal interest adalah ya arahan presiden. Arahan presiden apa? Jangan sampai ini ke sana, ini ke sini. Tapi memang, Mbak, saya tahu tantangan hari ini berat dan saya nggak tahu pola di dalam seperti apa ya, Mbak Disti ya. Tapi saya kira mudah-mudahan lah dengan sekarang Mas Anggaraka yang jadi BKP ya, yang menggantikan Pak Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, ini jadi lebih baik lah. Oke, kita harapkan juga komunikasinya lebih baik lagi. Tapi saya ke Mbak Salsa. Mbak Salsa, Anda sebagai diaspora begitu ya, sempat juga menjadi sorotan begitu pada saat 17+8. Anda menilainya bagaimana komunikasi pemerintahan Prabowo Subianto, tidak hanya seorang presidennya, tapi para pembantu-pembantunya di setahun pemerintahan ini? Nah, aku punya 7 kriteria nih, Kak, untuk menilai komunikasi publik gitu ya. Jadi kan komunikasi publik itu memang dilaksanakan oleh aktor publik, bisa Bang Faldo, bisa Kak Adisti, bisa juga pemerintah gitu. Memang kepada publik dan intinya untuk menyampaikan informasi, untuk membujuk bisa juga, untuk membantu program-program tertentu bisa juga, untuk mobilisasi tertentu bisa juga gitu ya. Dan dari berbagai teori yang aku baca, ada 7 kriteria yang menurutku untuk bisa menilai. Pertama tuh transparansi. Jadi memang latar belakangnya, datanya gitu kan, karena di sini nih kadang-kadang mungkin nggak cuma ke Pak Presiden ya, tapi kepada bawahan-bawahan ini, karyawan-karyawan ini nih. Ini kalau komunikasi suka nggak jelas latar belakangnya apa, milihnya cuma bagian ini doang, bagian lainnya enggak, jadi suka nggak sampaikan gitu kan. Yang kedua adalah evidence based. Jadi semua kebijakan dan komunikasi publik itu harusnya berdasarkan data-data, pertimbangan, implikasinya apa, dampaknya apa, itu harusnya dijelaskan juga gitu. Nah, evidence based ini menurutku yang paling lemah yang ada di karyawan-karyawan rakyat ini, terlepas dari Pak Presiden Prabowo ya. Ketiga tuh konsisten. Nah, ini banyak banget nih contohnya Kak Adis ya, kayak misalkan kemarin di Papua gitu, di Raja Ampat gitu kan. Jadi sempat
dikeluarkan boleh nambang nikel, ditarik sama Pak Presiden 4 untuk nggak boleh nambang nikel. Ternyata ditemukan gitu di Tempo, dan aku lihat juga ada satu PT yang masih beroperasi nih. Apalagi beroperasinya di pulau yang kecil, yang itu menurut hukum harusnya nggak boleh untuk ditambang gitu kan. Jadi konsistensinya juga masih suka dipertanyakan. Tapi aku setuju sama yang dibilang sama Bang Faldo bahwa di bagian partisipatif, jadi ini mulai membaik ya, karena kelihatan komunikasinya tuh nggak cuma satu arah, tapi mulai dua arah, mulai mendengarkan dari masyarakat juga, respon dari masyarakat. Responsif itu penting banget ya Bang, karena kemarin kayak lagi demo gitu kan, KPU yang tiba-tiba nggak mau mengeluarkan informasi tentang ijazah, itu kan masyarakat ngamuk membabi buta gitu kan. Nah, terus akhirnya diganti juga, responsif tuh cepet banget, karena memang secara data di tahun 2025 dari Hootsuite, 75% masyarakat Indonesia tuh terkoneksi dengan internet. Dan lebih dari 50% memang punya sosial media. Jadi mayoritas kita memang ada di sosial media, dan memang itu sesuatu input yang bagus banget gitu untuk bisa didengarkan dan bisa dilihat aja dari sosial media sebenarnya seperti apa sih kondisinya gitu kan. Jadi partisipatif, responsifnya oke nih. Nah, adaptifnya juga udah mulai, jadi udah mulai bisa mendengarkan sosmed, walaupun Pak Prabowo nggak buka sosmed ya, tapi kan ada timnya, tadi yang disampaikan dengan Bang Faldo. Kalau disuruh menilai, Kak Adisti, aku mau pisahin, kalau Pak Prabowo bisa aku kasih 7, karena aku suka komunikasinya tegas, responsif gitu kan, terus juga adaptif juga gitu, lumayan. Tapi, nah untuk bawah-bawahannya tergantung siapa ini yang mau ditanya. Kalau kepala Kementerian SDM minus 1.000, misalkan gitu kan, kalau ya bercanda ya, tapi itu salah satu yang mau aku soroti banget nih, karena banyak banget kebijakan dan komunikasi yang membagongkan. Nah, ada yang pernah disebut kalau itu pamanku, ya kan? Siapa mungkin teman-teman yang nonton pada tahu nih siapa. Nah, itu juga komunikasinya juga nggak lulus lah gitu kan, di bawah 5, karena banyak yang blunder, banyak yang nggak menunjukkan empati, yang tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat gitu. Nah, kalau wakil presidennya Gibran gitu, itu kayaknya nggak bisa dinilai karena jarang terdengar, Mbak. Gimana dong? Jadi aku menilainya. Aduh, pada tutup muka nih, mungkin agak terlalu mana ya pendapatku ya. Gitu. Oh nggak apa-apa, itu kan penilaian kita masing-masing. Boleh. Ya, tapi menurutku mungkin harus beda-beda sih Kak. Nggak bisa kita pukul rata semuanya ya Kak ya. Karena ada yang bagus, responsifnya bagus. Aku setuju sama Bang Faldo. Dari presiden oke gitu kan, tapi begitu ke bawah-bawahannya ini menurutku banyak banget yang kurang deh secara komunikasi publiknya gitu. Oke, kalau dilihat Pak Presidennya sebenarnya sudah bagus gitu komunikasinya, bahkan dinilai oleh Mbak Salsa 7 begitu. Tapi kemudian di bawahnya ini, walaupun kita tahu kan setiap individu tuh berbeda-beda begitu, tapi paling nggak pada saat sebelum pelantikan kan sudah dibekali retret dan segala retret harus dipanggil juga ke Hambalang, dan sebenarnya sudah ada arah-arahan yang jelas begitu. Tapi kenapa kemudian ya itu tadi ada perbedaan-perbedaan yang ya termasuk juga kepala daerah kita ngelihat ya, lebih baik kayaknya cepat gitu untuk responnya, tapi kemudian tiba-tiba kok nggak konsisten, klarifikasi, minta maaf. Nah itu kan yang kemudian kita jadi pertanyaan sebenarnya. Ya sebenarnya menarik sih Mbak apa yang dibilang Salsa ya, bahwa sama Mbak Salsa tadi itu Pak Prabowo-nya oke, tapi mungkin tim kali ya, timnya tidak gitu. Memang faktornya pasti banyak sih Mbak, faktornya banyak sih di dalam ya. Dalam tadi Mbak Salsa bilang konsistensi sikap, saya kira itu penting ya. Kalaupun nggak konsisten, minimal bisa dijelaskan. Kenapa nggak konsisten? Minimal bisa penjelaskan. Kan sebenarnya teman-teman publik ya, publik itu kan jangan kita anggap rata aja nggak tahu apa-apa gitu loh Mbak. Publik udah kritis banget. Ya, informasi Salsa mungkin lebih banyak daripada kita Mbak. Betul. Karena dia mungkin mantengin Pak Menteri SDM misal gitu kan, sahabatnya Mbak Anggia misalnya kan. Jadi dalam artian saya kira memang bisa jadi begitu, dan yang penting kan bagi teman-teman ini bisa menjelaskan dan mereka challenge. Oh nggak gitu Pak, Bapak jangan tipu-tipu kita. Nah, kan bisa gitu Mbak. Tapi yang penting memang harus dijawab. Kalau nggak dijawab, dihantam terus sama teman-teman ini. Nah itu yang saya kira yang nggak salah juga. Walaupun memang kalau dalam sebuah statement ya Mbak, sependek pengetahuan saya Mbak, memang kepentingannya banyak. Kepentingan partai lah, kepentingan institusi negara lah, kepentingan pemilih lah, kepentingan apapun itu pasti semuanya berkonflik Mbak. Jadi yang nggak kalah jauh lebih penting,
menarik juga kalau seandainya, tapi jujur Mbak, bagi saya pemerintah sekarang itu sangat aware sama apa yang jadi suara publik. Sangat sensitif, super sensitif bahkan. Jadi sebenarnya teman-teman yang kayak ya civil society, netizen hari ini, saya ngelihat tuh banyak sekali yang ngomong A, B, C, D, F, G, H gitu terkait pemerintahan, bikin konten apapun itu, ya tinggal dijawab aja sebenarnya, tinggal dijelaskan aja. Bisa jadi pola-pola yang kan tadi udah dibilang banyak humasnya, staf susnya ininya, disentralisasi aja ke MBG dalam satu bidang. Nah, harapan kita kan di BKP itu kan, di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Tapi memang informasi di Kementerian ABCD itu juga nggak nyampe kadang-kadang Mbak, karena terlalu teknis kan. Masa ya bukan berarti kita nggak boleh paham teknis. Tapi kan biasanya itu Mbak, nggak, kita lempar juga ke Kementerian SDM dulu. Yaudah SDM aja yang jawab gitu. Dan kemampuannya mungkin nggak sama kan di antara semua humas dan lain-lain. Jadi mungkin sentralisasi saya kira bisa jadi kunci ya jawaban gitu. Karena kan sekarang kemarin diangkat terbaru asisten khusus presiden juga Mas Dirgayuza, saya lihat bidang komunikasi juga. Memang keseriusan untuk naruh orangnya banyak sih. Tapi gimana caranya orang yang banyak ini memang jadi hasilnya bagus gitu. Jangan kemudian rame tapi nggak efektif, itu kan yang jadi permasalahan. Ya Salsa sendirian rame nih gitu kan. Teman-teman 17+8 kan, tiba-tiba zut gitu. Betul. Dan jadi atensi kan. Bahkan teman-teman media yang di Indonesia pun saya kira mengcapture pergerakan teman-teman digital gitu. Nah, saya kira kalau saya digitalnya nggak bisa dihadapi dengan menjelaskan dengan baik, Mbak, ini makin rumit gitu. Dan teman-teman yang di digital, Mbak, itu recordnya enak, Mbak. Semuanya ada time lapse-nya, screenshot-nya, bisa dicek waktunya. Beda dulu kalau kita jadi wartawan misalnya itu dicatat pakai tulis tangan, buku catatan hilang, nggak tahu. Screen capture tweet, screen capture video masa lalu. Itulah namanya apa tuh? Jejak digital kan istilah teman-teman. Kira-kira gitu, Kak. Tapi termasuk kemudian gini, ada istilah viral dulu, cabut dulu. Viral dulu baru cabut. Nah, itu gimana tuh? Jangan sampai kan ya itu inkonsistensi itu yang penting. Dan tidak dijelaskan kan? Tidak dijelaskan, itu loh maksudku. Ya sebenarnya kalau menurut aku viral dicabut bagus, Mbak. Daripada viral nggak diapa-apain. Itu lebih menyebalkan pasti bagi teman-teman. Jadi viral jadi atensi itu bagus gitu. Tapi kalau viral malah ke kanan ke sini itu pasti bikin teman-teman kesel. Jadi kalau seandainya memang ada kejadian yang viral dulu, yang kalau kita cek ya Mbak ya, suara publik banget nih selama setahun ini ya untuk case-case begini, misalnya tetot-tetot di jalan. Betul. Nah itu netizen banget dah sudah itu. Pokoknya nggak ada ampun, ya selesai. Ya kan. Yang kedua flexing. Betul. Ya yang ketiga udah mulai takut-takut nih pada flexing, nunjukin barang-barang. Sekarang bahkan mungkin soal, mohon maaf ya Mbak, saya harus ngomong, kejadian penjarahan kemarin. Itu mungkin bikin banyak pejabat publik juga hati-hati. Nah tapi bagi saya Mbak, viral dulu dikerjakan lebih baik daripada viral tapi nggak dikerjain. Syukur-syukur viralnya hal yang baik gitu loh. Syukur-syukur. Tapi kan biasanya memang, ini kan momentumnya nih, bagi saya mungkin Mbak Salsa bisa nambahin ya. Ini kan udah setahun pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran gitu. Kita kan biasanya setahun itu kayak anniversary kan Mbak ya. Ulang tahun, merayakan, kita udah sampai mana aja nih bro, kita udah sampai mana aja nih Kak, gitu. Dan saya kira perayaan ini juga, saya percaya publik itu nggak anti sama glorifikasi pemerintah. Tapi mungkin publik juga pengen tahu, Anda mengglorifikasi ini, memang seperti ini gitu. Benar nggak nih sih? Benar nggak sih ini? Ya mungkin niatnya pemerintah bagus, tapi mungkin dalam komunikasinya masih banyak tantangan, saya kira. Bahasanya tantangan ya? Iya dong. Lebih Tapi gini yo, kalau bagi saya sih banyak hal juga yang perlu bisa dikritik, Mbak. Soal ketidakjelasan jawaban, kadang-kadang masih syukur ada Bang Dasko yang kadang-kadang menjelaskan banyak hal. Betul. Wakil Ketua DPR loh. Ya kan, masih syukur ada Bang Dasko tiba-tiba menjadi solusi pertanyaan netizen. Ya, masih ada juga misalnya Pak Mensesnek gitu. Ya, atau mungkin habis ini Bang Angga Raka, saya nggak tahu. Jadi kita lihat aja. Kadang-kadang bahkan kayak Bang Dasko yang turun tangan kan untuk membereskan ini. Dari sekian banyak? Dari sekian banyak. DPR loh. Iya, DPR. Pimpinan DPR. Itu kan, ini fenomena menarik juga. Tapi mungkin kita perlu melihat juga dalam sudut pandang Pak Prabowo dan kekuatan politiknya. Partai Gerindra yang lebih konsolidatif, yang lebih rapi, dan yang lebih tertib gitu loh. Mungkin beda dulu di zaman Pak Presiden Jokowi yang beliau kader
partai PDI. Beliau bukan ketua umum partai seperti Pak Prabowo. Konteks itu kami kira perlu dilihat juga. Tapi ya kekaguman sama Pak Prabowo bisa jadi menurun kalau seandainya komunikasinya nggak bagus kan, Mbak. Oke. Yang dibilang Mbak Salsa tadi penting gitu. Pak Prabowo-nya sih saya oke gitu. Tapi teman-temannya nih gitu. Termasuk saya juga mau dengar gitu ya pengalaman Anda di staf sus Mensesnek begitu. Ada nggak sih sebenarnya ketika mau merespon wartawan dan segala macam itu tunggu arahan dulu deh dari atas. Lebih baik minta izin daripada minta maaf. Atau banyak barriernya atau gimana sebenarnya? Pengalaman saya waktu itu masuk pertama kali ke sana, Mbak. Pak Pratik waktu itu. Bos saya Pak Pratik Mensesnek. Pak Pratik itu bilang, "Valdo, kamu bertemu dengan banyak orang penting, kamu melihat banyak orang penting, kamu akan mendengar banyak peristiwa penting, tapi kamu bukan salah satunya." Katanya. Okay. Nah, itu yang saya pahami, Mbak. Jadi, maksud saya kalau ibarat restoran nih, Mbak. Owner restonya Pak Jokowi, kepala chefnya Pak Pratik, saya ini waitersnya dulu. Tapi kalau makanan jelek, yang dimaki-maki duluan waiters. Barulah chef datang. Apa bro masalahnya gitu. Jadi seperti itu Mbak, sesederhana itu dulu. Dan memang kami kira dengan isu yang banyak sehari itu bisa 100 berita kan. Memang nggak semuanya yang harus direspon. Tapi kalau yang terkait sama istana, terkait kebijakan yang penting, MBG misalnya. Dalam konteks ini MBG, cek kesehatan gratis. Atau yang terbaru mungkin Kopdes. Ya kan? Atau yang terbaru lagi tuh yang tambang di Bangka Belitung yang diambil. Nah, itu penting untuk ada penjelasan serius. BBM non pemerintah, ya kan? Belum lagi banyak sekali isu-isu yang harus diadres gitu. Dan memang kalau ada dampak langsung ke presiden itu harus diadres. Minimal dijawab, Pak. Jangan dibiarkan nggak dijawab. Karena kalau nggak dijawab, menggulung itu barang. Ya, tapi kemudian gini, apa yang Anda rasakan perbedaannya di era yang lalu sama yang sekarang? Tanpa berusaha untuk mengkomparasi. Kalau yang sekarang tantangannya lebih rumit saya kira. Yang sekarang lebih rumit. Ya kan tiba-tiba salah, tapi ya lebih cepat menggulungnya Mbak. Karena nggak bisa kita nahan perkembangan netizen Indonesia yang makin adaptif ini juga nggak bisa. Kan kita dikenalkan sama medsos ini 2012. Pak Jokowi jadi presiden pertama 2014 sampai 2024. Ini netizen kalau dulu sekarang usianya berapa ya? 13 tahun. Udah lulus SMP ini Kak. Udah masuk SMP nih. Jadi udah makin cerdas netizen kita. Informasi makin terbuka, mereka bisa ngelihat banyak hal. Jadi ini nggak bisa mohon maaf ya, nggak bisa dibodoh-bodohin. Masyarakat kita tuh nggak bisa dibodoh-bodohin lagi gitu loh. Ya, ini baru kita ngomong TikTok, Instagram. Coba masuk Facebook deh. Itu sampai desa-desa bos, ya kan? Potongan-potongan Mbak Salsa sampai ke desa-desa, makanya bang gitu loh. Dan algoritma emang bisa kita tipu. Mau kita ngiklan sebanyak apapun, kalau seandainya itu konten udah organik, nggak keren. Ya kejadian Mas Afan lah contohnya, almarhum ya. Itu kan gara-gara medsos yang saya kira kalau kita berhentiin tutup ini TikTok ini misalnya, nggak boleh juga. Ya kan? Karena banyak UMKM yang dagang di sana. Banyak yang ngomel. Waktu live TikTok mati kemarin, heboh teman-teman UMKM kan. Jadi kami kira ini jangan, ya karena ini harus dua arah sih Mbak, gak bisa satu arah sih. Dan tantangannya kali ini menurut saya lebih berat. Tantangannya lebih berat dibandingkan yang dulu. Anda setuju Mbak Salsa termasuk juga tanpa berniat untuk mengkomparasi pemerintahan yang lalu dan juga yang sekarang soal komunikasi ini Mbak Salsa? Setuju. Aku setuju banget sama apa yang disampaikan sama Bang Valdo. Tantangannya luar biasa berat. Karena sekarang mungkin dulu orang itu pakai sosmed masih bahas gosip kan. Gosip selebritas atau topik-topik kayak gitulah yang lucu-lucu apa segala macam ini kan. Tapi sekarang ini mulai bergeser karena rasa ketidakadilannya tuh mulai membuncah gitu. Dan semakin banyak yang bersuara, orang semakin merasa bersatu dan melihat dampaknya. Dan ini juga sebenarnya positif ya, Bang Valdo dari tadi itu ya. Karena memang responsif. Jadi orang melihat juga, kritik kita tuh sebenarnya didengarkan dan sebenarnya bagus gitu. Jadi akhirnya lebih banyak lagi partisipasi di sana gitu. Nah, tantangan ini menjadi berat karena menurutku kapabilitas yang dipunya sama banyak orang-orang di pemerintahan itu nggak setara sama tantangan yang dihadapin gitu loh. Kayak yang bersuara itu banyak yang lebih pintar, orang masyarakat banyak yang lebih pintar dibandingin dari orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan. Makanya
blunder gitu kan, atau kayak ketidakjelasan kebijakan atau kebijakan yang inkonsisten yang tidak berdasarkan data itu terang benderang banget dan udah nggak bisa ditutupin lagi gitu. Contoh aja deh, salah satu contoh kemarin mengenai kebijakan LPG gitu ya, itu juga Kementerian SDM tuh di awal bilang kalau sebenarnya niatnya baik loh, niatnya tuh baik, mereka mau mengatur harga kan biar harganya ini nggak terlalu timpang, biar semua rakyat yang apapun itu bisa mendapatkan harga yang sama. Bagus niatnya gitu kan, untuk distribusi itu juga bagus gitu. Tapi dalam pelaksanaannya begitu warung-warung nggak boleh jualan LPG, itu kan langsung antrian terus kelangkaan terjadi di masyarakat kan, bahkan sampai ada korban jiwa. Ada seorang lansia yang kecapean ngantri sampai meninggal gitu. Nah, baru setelah adanya governance by viral tadi itu kan, orang ngamuk semua karena ada yang sampai meninggal, mereka langka LPG-nya, baru deh dibikin tuh sama Kementerian SDM. Oke, kalau gitu mulai sekarang boleh deh kalian daftar di Pertamina di aplikasi Subpangkalan gitu kan. Nah, jadi respons itu bagus Bang Faldo, tapi kedepannya ini nggak cukup. Yang kedepannya itu substansinya yang harus diperbaikin gitu kan, pembuatan kebijakannya gitu loh. Harusnya kalau kita di swasta itu kan kita mau membuat sesuatu, ada pemetaan stakeholder apa aja gitu kan yang akan terimpact dari sini, masyarakat miskin, dampaknya seperti apa, risk manajemennya seperti apa gitu. Nah, kalau ini kayak aku ngeliatnya kok kayak masyarakat harus marah dulu, baru abis itu direspon. Harus ada korban jiwa dulu, baru abis itu direspon. Dan sebenarnya yang kasihan kan masyarakat gitu loh Kak Adisti. Karena kan masyarakat satu, kita yang bayar, mereka kan beban yang dibayarin. Udah kita yang bayar, mereka dibayarin, kerjaannya nggak dilaksanain, kita juga yang harus ngerjain. Lah aku misalkan gitu kan sekarang, misalkan aku karyawan swasta nih, tapi kan aku diojok-ojok sama teman-teman kan, Kak bahas ini, Kak bahas itu, Kak tolong aku, Kak tolong ini gitu kan. Loh, aku malah jadi kita yang harusnya dan aku kan nggak dapat dana aspirasi. Yang itu dapat dana aspirasi gitu kan. Kok jadi malah bebannya dikasih ke masyarakat gitu loh. Kita yang harus society, kita yang harus ngerasain, lah aku begini, lah aku membagongkan gitu. Nah, itu yang menurutku harus diperbaikin sih, Bang Faldo. Jadi kualitas dari kebijakannya, kualitas dari komunikasinya juga gitu loh. Ini kayak aduh banyak banget ya contohnya, misalkan nih BBM kuota satu pintu gitu. Dan salah satu yang aku sesalin dari komunikasi pemerintah, mereka tuh selalu ini berdasarkan UU nomor segini tahun berapa boleh aku melakukan ini gitu kan. Ya yang dilihat yang UU itu doang, yang UU mengenai keadilan di UUD 45, UU mengenai semua berhak mendapatkan hak yang sama, itu nggak dilihat gitu loh. Jadi dipilih aja nih satu UU yang boleh buat itu. Nah, dampaknya habis itu kan langsung kelangkaan, sampai Shell yang pegawai-pegawainya sampai jualan minuman kayak gitu loh, sampai yang mau diberhentikan. Nah, nanti komunikasinya lagi nih dari Ketua Kementerian SDM adalah nggak boleh ya kalian itu memecah karyawan. Kayak kadang-kadang aku ngerasa ini empatinya gimana sih, kok dia kok kayak gaslighting gitu ya. Dia yang membuat keributan, orang perusahaan yang memang orientasinya profit mau merespon malah dimarahin, nggak boleh untuk mecat karyawan. Emang dia mau nanggung kerugiannya gitu loh. Kadang-kadang jadi kayak komunikasinya tuh setengah-setengah gitu, setengah-setengah bikin ngamuk masyarakat gitu kan. Harusnya kan dilihat nih stakeholdernya mana, impactnya kemana gitu. Misalkan kemarin juga nih ada Kak Adi sama Bang Faldo yang masalah 4 pulau di Aceh itu loh, yang tahun 2025 tuh bulan Februari apa ya kalau aku nggak salah gitu ya. Jadi Kemendagri tuh mau dimasukin kan akhirnya ke Sumatera Utara, terus masyarakat Acehnya itu marah, kok tiba-tiba 4 pulau ini masuk ke Sumatera Utara gitu kan. Terus Pak Prabowo di bulan Juni bilang kalau oh jangan, batalkan, kembalikan gitu kan ke Aceh gitu kan. Nah, pemerintah harus sadar bahwa Kemendagri di sini ya, mereka harus sadar kalau saat mereka mengeluarkan kebijakan, itu tuh bukan perintah dari raja yang tiba-tiba oh semua akan tunduk, sembah, sujud, mengerti gitu kan. Tapi kan sosialisasi kebijakannya itu harusnya sebelumnya FGD dengan masyarakat, disosialisasiin dulu. Begini loh menurut batas yang terbaru tuh begini. Batas yang sekarang kalian punya itu di tahun 92. Nah, nanti keuntungannya apa dari sini? Apa impactnya bisa apa, kalian bisa dapat untung nanti bisa begini dan lain sebagainya, itu harus disosialisasikan dulu gitu. Jadi jangan dilempar terus mereka minta masyarakat untuk setuju, nanti masyarakatnya ribut, padahal kasihan loh, kita sebagai masyarakat harus kerja loh, harus membayar beban negara ya kan, masa harus diributin lagi sama hal-hal kayak gini gitu. Nah, ini
contohnya banyak banget ya Kak Aditi. Satu lagi deh, aku tambahin satu terakhir adalah kemarin nih jurnalis CNN, ya kan? Pak Prabowo pulang dari luar negeri, membawa banyak kebanggaan gitu kan. Nah, di situ saat itu memang kasus MBG ini lagi memprihatinkan banget gitu ya. Dan aku juga salah satu yang lumayan ngikutin nih kasus MBG karena itu aktor yang terimpact itu adalah yang paling rentan, yaitu anak-anak kan. Kita nggak mau mereka jadi korban. MBG secara program aku katakan tujuannya bagus. Kita mau memberantas namanya kelaparan. Di Indonesia itu indeks kelaparan masih di angka 15, masih tinggi, masih sedang gitu, ketiga di Asia Tenggara dan nomor 70 berapa seluruh dunia. Jadi memang harus diberantas kelaparan itu. Belum lagi masalah stunting. Nah, tapi kan ada keracunan gitu kan yang terjadi dan saat wartawan ini bertanya, dicabut dong kartu wartawannya gitu. Dan ini yang cabut mungkin bukan dari Pak Prabowo aku yakin kan, tapi dari staf-stafnya yang ada di istana. Nah, itu dicabut, ya ampun Mbak Adisti, itu namanya wartawan menghubungi aku ya, udah kayak apaan, tolong kakak bersuara ini. Jadi maksudnya, dan akhirnya kita bersuara kan, dari berbagai macam lapisan, dikembalikan. Terus minta maaf, saya inisiatif aja pribadi, ya pecat itu harusnya siapa itu yang inisiatif pribadi kayak gitu kan. Maksudnya gimana ya, kayak gini Bang Faldo, mereka udah tahu kita berbicara, kita kritis, kita bersuara, tapi yang perlu mereka sadari, suara kita ini bukan suara bodoh. Suara kita ini berdasarkan data. Suara kita ini berdasarkan clipping-clipping yang tadi Bang Faldo bilang kan. Kan potongannya gampang banget Bang, itu dicari Bang. Tinggal ngelihat aja dalam hitungan detik itu bisa ketemu gitu. Jadi suara kita ini sudah terstruktur berdasarkan data. Maka tantangan sebesar ini harus ditemukan dengan kapabilitas yang memadai. Bang Faldo lulusan Harvard. S1-nya di UI ya kan. Dulu pernah jadi ketua BEM juga gitu. Abang orang yang punya kredibilitas gitu. Nah, orang-orang seperti abang itu harusnya banyak di pemerintahan, bukan yang komunikasinya nggak bisa, kebijakan publik nggak paham. Kalau Bang Faldo kan memang belajarnya administratif kebijakan publik kan, ilmu politik gitu. Nah, harus ditemukan tantangan sebesar ini dengan kapabilitas yang mumpuni juga gitu tadi. Kalau yang sekarang menurut Anda memang kebanyakan yang seperti apa? Tidak memiliki kapabilitas atau seperti apa? Atau kemudian hanya bagi-bagi jatah saja? Iya, membagongkan sekali ya kan, karena kan yang duduk-duduk di apa namanya di ketua, lagi-lagi Kementerian SDM ya kan, aku gemes banget namanya saat ini. Nah, lagi-lagi ini Kementerian SDM, Mbak, dia backgroundnya apa? Kenapa dia ada duduk di situ? Kalau kita tanya gitu ya, karena gini Mbak, kalau kita mau lihat ya, orang yang punya kapabilitas, orang-orang Indonesia yang kerja mungkin di Shell, di BP, itu banyak Mbak, yang seharusnya bisa menduduki jabatan-jabatan seperti itu berdasarkan dari kapabilitas gitu kan. Tapi kan kita lihat ini MBG, Ketua Badan Gizi Nasional, kepalanya ahli serangga. Lah apakah anak-anak kita adalah serangga gitu kan? Terus belum lagi aku udah lihat tuh bukan cuma kepalanya tapi tim-timnya itu bawahnya pernah jadi direktur tambang, terus kebanyakan juga purnawirawan TNI kayak gitu kan. Nah, jadi kebanyakan tuh kalau menurutku didudukin sama ya karena mungkin dulu mendukung, karena dulu mungkin dari partai politik tertentu, ditaruhlah di posisi-posisi seperti itu gitu yang kapabilitasnya nggak kelihatan. Dan ini menurutku memalukan loh bagi pemerintah ya. Misalkan Bang Faldo tadi sebut tuh 17+8 yang keluar siapa? Bang Dasko yang menjelaskan. Walaupun Bang Dasko memang responsif dan bagus, aku apresiasi itu ya. Tapi dia tidak menjawab semuanya. Tapi aku tahu itu ada keterbatasan waktu, jadi aku hargain di situ ya. Ketua DPR-nya kemana? Kenapa nggak bicara? Kenapa nggak keluar? Kenapa nggak mecat? Nggak ada dari satupun dari PDIP yang sampai hari ini dipecat misalkan. Jadi itu bentuk apa sih Mbak? Gitu. Itu bentuk dari nggak capable gitu loh dalam mengelola. Dan Indonesia ini kompleks loh Mbak. Kita bukan kayak Denmark yang masyarakatnya 6 juta, negaranya sekecil Uprit gitu kan. Kita luas banget, distribusinya ribet. Kalau dikelola sama orang-orang yang nggak capable ya udah pasti akhirnya bencana Mbak. Seperti yang kita alamin gitu saat ini. Jawaban Panjang banget ya aku ngomong. Tidak diisi orang-orang yang capable dan ini bisa jadi bencana. Ya sebenarnya sih apa yang jadi keresahan teman-teman ya kita juga ngerasain gitu bahwa gimana ya kok begini ya kok begitu ya. Jadi setiap hari tuh kita kayak dar-der-dor tau ada aja kebijakannya yang kok begini sih, wah kok gini sih gitu. Dan pada akhirnya ya orang-orang seperti Mbak Salsa lah yang jadi tempat mereka curhat toh, yang open for discussion, DM IG, oke, komen dipantengin gitu kan sebenarnya
Ya nggak rumit juga sih Mbak sebenarnya kalau institusi negara melakukan apa yang dilakukan oleh teman-teman civil society, Salsa dan kawan-kawan atau mungkin siapapun yang menjadi orang-orang yang nggak kontra, cuman pengen ngajak diskusi, dialog, ngobrol gitu loh. Kenapa kagak mau ngobrol? Nah, akhirnya kan pada akhirnya Salsa kayak jadi menteri keviralan gitu. Apapun yang viral keluar dari Salsa gitu. Jadi apapun yang viral ngadunya ke polisi medsos Indonesia. Ya kan, base Denmark gitu. Nah jadi memang ya kalau kami ngelihatnya Mbak, ya mudah-mudahan orang kayak Salsa banyak, ya kan? Kalau nggak kecapean tuh kawan ini, iya kan? Masih harus kerja gitu kan, nggak pas ini gitu kan capek kan, dan hati makin lelah dong. Salsa kan hati makin lelah. Aduh, gue tinggal dari jauh, kenapa masih datang juga di Indonesia, misal. Tapi di sisi lain, Mbak, memang kami kira soal posisi struktur yang mungkin banyak menjadi pertanyaan netizen hari ini, mungkin termasuk Mbak Salsa, saya melihatnya sih mungkin memang kebutuhan dan play game-nya Pak Prabowo itu big team. Kalau menurut saya. Memang butuh squad yang besar, squad yang kuat, politiknya merangkul, ayo masuk semua, kerjain ini, tantangan berat. Nah tapi kan gimana big team ini bisa ngejawab pertanyaan teman-teman. Ya kan? Kan tesisnya big team nih, tim gede, solid, partai banyak. Mungkin mantan mitra lama yang strategis di tempat kerja lama penting ini misalnya kan harus dijawab. Nah tapi di sisi lain kalau saya lihat Mbak, play game-nya Pak Prabowo ini tim besar, jalan panjang. Misalnya contoh MBG itu kan jalan yang panjang Kak. Betul. Bukan shortcut seperti bansos. Jadi dia bikin timnya badannya besar tapi jalannya jauh. Jadi yang menjadi tantangannya sekarang adalah ketika teman-teman nge-challenge dengan evidence based, dengan jawaban yang actual atau jawabannya masuk akal, sesuai banyak faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain, adalah waktu. Musuhnya waktu ini kalau menurut saya. Jadi kejar-kejaran sama waktu yang akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan teman-teman ini. Termasuk juga kualitas SDM-nya dong. Pasti. Tapi kan memang kalau pada dasarnya ketika timnya besar, orang yang dipercaya menjadi pimpinan strategis, mungkin di situ berkelindanlah partai politik pendukung, berkelindanlah relawan, berkelindanlah lagi mungkin orang-orang di masa lalu, berkelindanlah teman-teman baru. Kan ini big. Besar sekali kan, besar sekali. Kabinet besar, wamen juga banyak, badan juga banyak, staf khususnya mungkin jauh lebih banyak gitu. Nah tapi mungkin kayak gitu dari Pak Prabowo dan Pak Gibran melihat ini. Nah dengan tim besar begini jalan jauh Kak. Sementara netizen ini tiap hari darder gitu. Ekspektasinya terus meningkat. Terus meningkat kan dengan mereka makin cerdas begini, butuh memang dipercepat. Gimana caranya ketemu mesin untuk mesin gede ngadepin jalan jauh tapi larinya kayak turbo. Nah saya kira mungkin quick win itu perlu ditemukan. Dan saya kira Mbak jawabannya adalah dengan komunikasi yang baik. Ya, dengan komunikasi yang baik minimal ini mesin belum nyala pun oh ya kita sedang on the way gitu loh kan. Kalau seandainya saya kira komunikasi yang selama ini menjadi kritikan bagi pemerintah, yang selalu menjadi kritikan bagi teman-teman juga, kalau dihandle dengan baik, saya kira ini mungkin akan setidaknya itu mesin tampak lebih cepat dan jalan tampak lebih pendek. Karena selama ini mungkin tidak dijelaskan bahwa mesin ini besar, jalannya jauh. MBG itu kan jalan jauh. Apalagi cek kesehatan gratis, quick win, ya kan? Sekolah rakyat tuh jalan yang jauh. Bangun investasi di Danantara itu sebesar itu duitnya. Return 3 tahun aja itu udah cepet banget Mbak gitu loh. Jadi saya kira ini memang justru jangan takut berkomunikasi sih. Termasuk juga program MBG, karena tadi sudah banyak sekali sorotan soal MBG ini begitu ya. Program MBG yang saya sepakat ini adalah niat baik dari pemerintahan Prabowo Subianto. Saya enggak ini deh, ini memang niat baik banget gitu. Memang niatnya bagus begitu ya. Tapi kemudian pelaksanaannya masih banyak tantangan, termasuk juga komunikasi yang ada di dalam struktural MBG. Dari BGN, BGN. Anda melihat komunikasi yang selama ini dibangun oleh BGN seperti apa? Ya kalau kami kira Mbak, ini kan pertama kali ya, the first, ya belum setahun, baru Januari startnya, tuh udah 1 miliar piring operasional, tuh kerja operasional ya, kerja operasional satu hal, mungkin problemnya adalah keracunan, telat, ini itulah, sama kerja komunikasinya. Nah saya kira dengan MBG yang pertama kali ini memang butuh waktu. Jadi analogi saya yang kayak tadi aja Mbak, mobil dengan mesin besar, jalan panjang, kalau nggak kita ceritain bahwa jalan kita ini panjang, ini orang pasti nganggap ini mesin nggak jalan.
Jadi memang harus ngomong, harus ngobrol. MBG misal, Pak. Saya termasuk orang yang setuju juga sama, ya kan? Mungkin banyak juga di antara kita setuju. Tapi memang soal eksekusinya, tapi saya percaya ini butuh waktu. Saya termasuk orang yang mungkin juga, anak saya tuh penerima MBG juga, Mbak. Tapi nggak di sini, di US. Udah lama ngadepin MBG. Nggak ada problem kayak di sekarang. Kenapa? Karena mereka udah bertahun-tahun. Ini kan baru 10 bulan. Tapi nggak boleh itu jadi alasan, Mbak. Nggak boleh jadi alasan, oh ini baru, itu nggak boleh jadi alasan. Justru dibilang, iya kita akan perbaiki, tang. Ya Pak Prabowo langsung ngumpulin menteri kemarin balik dari luar negeri kan. Terus langsung bikin hygienist certification atau apapun itu. Setidaknya upaya itu harus diomongin lagi. Ini kayak siklus nggak pernah berhenti, Mbak, kalau menurut saya. Karena kita membahasnya komunikasi ya. Ini kerjaan 24 jam kagak boleh tidur, Mbak, sebenarnya. Shiftnya 3 ini. Shift pagi, shift siang, shift malam. Ya, per 8 jam ini kerjanya. Dan oleh karena itu memang butuh, karena kan netizen ngonten suka-suka hati mereka aja. Mulai jam 1 pagi dia ngonten, jam 2 pagi dia ngonten. Dan dengan algoritma hari ini mereka juga nggak tahu kapan viral apa enggak. Ya, mungkin banyak juga orang yang menganggap, oh iya itu serangan diorkestrasi. Emang mengorkestrasi segampang itu? Enggak juga. Saya tahu kosnya gede itu gitu loh kan. Kan saya pernah nyerbu orang juga waktu dulu belum di pemerintahan. Ya kan? Jadi maksudnya poinnya adalah ya saya termasuk percaya bahwa kalau seandainya nggak boleh juga diremehkan bahwa suara-suara publik ini organized by gitu kan. Salsa tadi sempat cerita organized, sponsored by RC lah, inilah, itulah. Enggak lah, ya. Ya itu sebenarnya nunggu Salsa pulang aja ini. Salsa pulang biar jadi dewan beneran. Kalau ini kan jadi dewan Denmark ini kan. Kan udah nggak ada, udah curhat loh, Mbak. Saya ini nggak dapat dana aspirasi. Iya. Kali aja Bu Puan dengar mungkin, atau Mbak Oneng minggu lalu dengar gitu kan ada dana aspirasi. Atau tiba-tiba partai politik kemudian Mbak Salsa. Oh gitu. iya. Kalau kan ada yang loh, kenapa kamu begini tuh Mbak Salsa? Yang approach pasti akan banyak teman-teman kayak Salsa. Tapi Mbak nggak cukup, Mbak, asli. Salsa itu butuh 1 juta. Enggak. Butuh 6 juta orang. Seperti 4% lolos threshold itu 4%. Sekitar 6 juta suara. Iya kan? Kita udah nyobain semua cara, Mbak. Kagak lolos kita ke parlemen. Ini lagi curhat. Kita udah mulai, kita pakai apapun jurus ya kita belum sampai. Faktanya kita belum sampai. Nggak segampang itu memang. Tapi bukan alasan juga kita bilang, oh ini rumit, enggak gitu. Ya kalau saya, teman-teman di DPR nggak bisa dengerin aspirasi, ya larinya ke dapil Denmark kan. Ini kan dapil berapa ini Salsa di Denmark ini? Dan mungkin ada Salsa-Salsa lain yang juga bekerja untuk itu. Itu ya dibilang salah enggak. Tapi dibilang Salsanya salah, di mana salahnya? Betul juga. Tapi kalau seandainya saya berharap tentunya Salsa kalau pulang ya banyak sabar. Ya tapi kan pasti tuh apa gimana kenapa nggak mau sih Mbak Salsa? Kenapa udah terlalu pelit banget ya di Indo? Apa gimana sih? Karena gini loh Kak Adisti, mungkin tadi yang ngomongin MBG dan segala macam ini ya, masalahnya akar terbesar di negara itu tuh korupsi, nepotisme, politik dinasti dan lain sebagainya. Jadi kalau udah masalahnya korupsi, mau niatnya sebaik apapun, niat dari Pak Prabowo, niat dari aku gitu ya, mau membantu masyarakat, niat dari Bang Faldo mau membantu masyarakat. Tapi kalau sistemnya masih hancur karena adanya korupsi, masih adanya politik dinasti dan lain sebagainya, benar kata Bang Faldo bilang, kita satu orang itu tidak akan mengubah apapun gitu. Masa mau nggak aku mengorbankan 10 tahun jerih payahku membangun hidup di luar negeri, di KL, sekarang di Denmark gitu ya, untuk balik ke sistem yang rusak, untuk nantinya jadi rusak gitu. Mendingan nggak usah gitu kan. Jadi mendingan aku bantu aja teman-teman dari jauh, tapi gimana caranya sistemnya itu yang diubah. Tadi mungkin ya, balik lagi ke si MBG tadi itu, Bang Waldo. Tapi ini satu Bang, yang mungkin Abang bisa sampaikan lah, kalau melalui jalur mana gitu, nggak tahu ya, tapi mungkin Abang bisa sampaikan, bahwa kita tahu memang implementasi di Indonesia itu kan kompleks ya Bang. Negara kita itu tantangannya beda Bang sama negara-negara lain dengan geografis yang seperti itu kan. Tingkat edukasi dari kita, terus namanya juga peraturan itu kan belum tertib dilaksanakan dan lain sebagainya kan. Nah, maka saat kita mau menjalankan kebijakan, baiknya Bang, kita itu bentuk dulu diffusions of innovations, di mana kita bentuk dulu pilot dulu Bang. Jadi di bagian kecil dulu, dikit-dikit, oh ini udah oke nih, oh berarti kebijakannya begini, baru kita roll out pelan-pelan gitu loh Bang. Jadi jangan langsung biar seluruh Indonesia, karena itu tadi kan, karena gini Bang,
Niatnya baik dari Pak Presiden, bikin MBG. Begitu turun ke bawah, ditunjuk mitra-mitra lokal, belum 10 bulan, itu KPK udah nemu dugaan korupsi 1 miliar di Jakarta Selatan. Belum 10 bulan, itu udah ketemu lagi ternyata banyak PT-PT yang bikin MBG, mitra-mitra lokal, sahamnya diperjualbelikan. Itu aku ada buktinya ya. Terus belum lagi 10 bulan, udah ketemu lagi, ternyata yang milikin dapur anggota-anggota DPRD beberapa gitu kan. Jadi kan yang tadinya mau di ini persebaran ekonomi ke seluruh rakyat, jadi susah. Abang bilang tadi anaknya di US kan. Di US kan masaknya di dapur sekolah, Bang. Di sekolah kan yang masak kan, bukan di dapur luar kan. Nah, itu kan dari bawa dari dapur ke sekolahnya aja itu kontaminasi resikonya kan udah banyak, Bang. Belum kayak gitu-gitu loh, Kak. Jadi kayak apa ya? Mungkin bisa kecil-kecil tapi dibuat bagus dulu tapi kita rolling pelan-pelan dibandingin langsung kayak tadi tuh raksasa dijalankan secara besar gitu. Karena ini kenapa aku merasa ini tuh urgent banget? Karena gini loh Bang, kita nih sedang membicarakan masalah anak-anak. Udah ada yang satu yang meninggal loh Bang, yang kena keracunan dugaan ya, keracunan dari MBG. Kita bicarakan masalah yang urgent, akses terhadap LPG. Itu ada yang meninggal juga di situ. Kita membicarakan hal yang urgent terhadap akses ke BBM. Itu yang mau dipecat udah berapa? Perusahaannya udah mau tutup. Itu maksudnya ini urgent banget. Jadi pemerintah juga harus paham responnya juga saat mereka bikin kebijakan, coba deh dipetain gitu loh stakeholdernya gimana resikonya dan lain sebagainya, nggak dikeluarin begitu aja gitu Bang. Jadi dan aku setuju sama yang Bang Faldo bilang, bagus Bang untuk mereka ngasih komunikasi. Jadi kita udah nggak bisa lagi kayak pemerintah-pemerintah sebelumnya ya, yang tiba-tiba nanti komunikasinya setiap berapa bulan sekali, kalau bisa setiap hari deh komunikasi deh. Kita sudah melaksanakan ini, ke depannya mau melaksanakan ini. Kita sudah, jadi masyarakat tuh juga ada hope gitu loh Bang. Jadi kita nggak selalu dengerin berita-berita yang buruk. Sekarang nih yang lagi ini kan adalah pensiun DPR seumur hidup. Lagi-lagi kan. Jadi kayak setiap hari menemukan nih kerucil-kerucil kecil yang enggak gitu Kalau kan. Nah, dulu kan itu info nggak kebuka. Iya, Hari ini semua info info terbuka. yang benar-benar Kita kayak hidup di kerana akuarium sih. Jadi nggak bisa bohong sekarang. Jadi Iya. janganlah berniat Benar. bohong lah kalau di pemerintahan kali ya selesai ya. Nah, oke, kita akan lihat juga Iya. bagaimana komentar dari netizen begitu ya menanggapi bagaimana Udah bohong itu dosa. Menanggapi netizen. Iya, kita akan lihat dulu tanggapan dari netizen soal bagaimana komunikasi selama setahun ini di pemerintahan Prabowo Subianto. Kita akan lihat bagaimana komentar dari netizen. Ini dia. Kita bacakan. Oke, mana produsernya? Nah, ini dia. Secara umum komunikasi publik pemerintah Prabowo Gibran sudah menunjukkan upaya perbaikan menuju keterbukaan. Namun masih jauh dari kata baik dan menghadapi tantangan besar dalam hal transparansi, konsistensi, kebijakan, dan penyampaian solusi yang nyata yang terukur kepada publik. Perbaikan mendasar yang diperlukan adalah menjadikan komunikasi publik sebagai bagian dari integral dari proses kebijakan yang akuntabel, bukan hanya sekedar gimmick. Nah, ini dia, bukan hanya sekedar gimmick. Kita akan lihat, ini dia. Dari lalu T6E, sudah bagus terlihat program-program pemerintah yang sedang berjalan. Nah, ini memang program-programnya satu persatu dalam tanda kutip ya, ini dilunasilah. Apalagi soal janji-janji pada saat kampanye ya, walaupun butuh lagi pengimplementasiannya lebih disempurnakan begitu. Salah satunya adalah yang saya concern banget adalah soal MBG ini begitu ya, karena ini menyangkut anak-anak dan ini adalah program jangka panjang 5 tahun gitu. Oke, kita akan lihat lagi bagaimana komentar selanjutnya. Ini dari Sande Raja, sangat kacau dan aneh. Rilis Perpres berisi gaji ASN yang dinaikkan. Wartawan tanya Menpan RB, belum ada pembahasannya. Kami fokus ke RKP, prioritas benar-benar asal bunyi yang tidak jelas arah kebijakan pemerintah. Justru orang yang punya akal bertanya-tanya apakah Perpres nomor 79 tahun 2025 belum dibicarakan dalam sidang kabinet. Nah, ini dia nih. Asbun, jangan sampai asbun. Siap. Ya, itulah netizen kita, nggak bisa ditipu. Ya kan, mereka nonton live streaming dialognya, dapat potongan TikToknya gitu loh. Ya nggak bisa. Ya kerja dengan benar aja. Salah saja tahu, apalagi yang di desa di Solo atau di Padang gitu, Kak. Oke, bagaimana Mbak Salsa soal jangan sampai asbun doang nih, asal bunyi gitu? Itu tadi kan, itu kan balik lagi ke dia tidak punya kapabilitas Kak. Karena kalau dia memang punya kapabilitas, dia nggak akan asal bunyi. Kan ada yang bilang, "Oh, nggak tahu, tanya saya." Ada yang ngomong kayak gitu kan, ada yang, aduh,
aduh, ya aku udah gimana ya Kak, aduh kehabisan kata-kata ya kalau mengomentari itu gitu. Terus itu tolong yang tua-tua yang udah nggak relevan udahlah, kasih kesempatan ke yang muda-muda karena Barack Obama udah bilang loh, kebanyakan kebijakan di dunia ini terjadi karena yang tua-tua itu mereka nggak mau mundur dari kebijakannya, padahal udah dari posisinya, padahal udah nggak relevan. Di zaman udah berganti, empatinya mereka nggak ada, cara mereka berkomunikasi itu udah beda gitu kan. Kan aku waktu itu dibilang sendiri ya Mbak Luhut kan nggak suka di Indonesia, keluar, oke aku keluar gitu kan. Jadi kan memang kadang-kadang yang kayak gini-gini loh, yang nggak punya empati gini, kalau memang udah nggak bisa berkomunikasi harusnya sudah tidak menempati posisi-posisi yang strategis. Tapi tadi ada satu Kak Disti yang menurutku ini bisa jadi ide yang mungkin bisa meningkatkan ke depannya. Bang Faldo mungkin bisa disampaikan juga nih Bang. Abang tadi nyentuh satu hal bagus. Kita perlu ada tujuan, KPI atau OKR gitu ya di setiap program-program pemerintah. Tujuannya seperti apa? MBG misalkan ya, tadi aku pas Bang Faldo ngomong aku sambil tulis gitu. Mungkin kita harus record itu. Persentase pengurangan kelaparan, persentase penurunan stunting, harus 0% keracunan gitu. Nah, kalau pemerintah punya KPI seperti ini dari setiap kebijakan mereka gitu kan, mungkin Menteri Keuangan memang ngelihatnya penyerapan ya Bang, karena kan itu yang mereka lihat sebagai orang finance. Tapi untuk masyarakat, KPI itu harus untuk masyarakat gitu. Dan kalau kita udah punya KPI, mungkin per tahun mau berapa, jadi masyarakat setidaknya tahu, oke, dalam 1 tahun tuh kita mau mencapai ini. Mungkin MBG masih akses juga kan masih belum semua tuh, misalkan 100% akses dalam setahun gitu ya. Terus setiap berkala dilihat, dievaluasi udah sejauh apa progresnya, apa yang sudah kita lakukan gitu. Jadi ini juga mungkin bisa jadi Pak Prabowo mengurangi itu Pak, tim-tim Bapak yang nggak capable. Jadi kalau udah bingung ya balik aja tuh ke goalnya, tolong ya goalnya apa yang sudah dilakukan, apa progresnya sampai mana, mungkin bisa itu jadi guide trail gitu ya. Karena memang aneh Bang, dengan dan Kak Adisi juga ya, dengan dana ribuan triliun itu kemana, dalam artian apa metrik kesejahteraan, keadilan masyarakat yang ditingkatkan dengan dana itu. Mungkin, dan menurutku ini bagus Bang, dan aku nggak masalah kalau politisi kayak AHY atau Pak Prabowo gitu ya, mau mencari cara mendapat atensi dengan cara itu bagus, biarin mereka dapat atensi dengan cara yang benar-benar mensejahterakan masyarakat gitu loh. Jadi lihat aja tuh, dari bikin KPI, setiap program, setiap kementerian, laporkan mereka udah nyampe mana, progresnya apa. Menurutku itu bisa jadi salah satu cara yang bagus dan mengurangi keasbunan juga gitu. Emang kan kadang-kadang mulutnya itu nggak diayak gitu kan, dalam diwawancara tidak bisa dikontrol gitu keluar. Makanya kemarin itu sampai dipecat-pecat kan, karena memang itu udah jadi budaya, karena mereka pikir mereka itu raja, mereka pikir mereka itu kuat, mereka itu bisa mengatakan apa aja, tapi zaman udah berganti. Bang Faldo bilang benar tadi ya Bang ya, udah nggak bisa bohong. Data, aku kalau mau nyari nih ya, oke aku lihat dana pensiun itu nomor berapa, 12 tahun 1980. Wadidaw, udah dari 1980 nih orang dibayarin pensiunnya seumur hidup. Nah, kayak gitu kan. Udah, terus bandingin aja sama UU ketenaga kerjaan, bandingin sama RUU ojol yang belum ada. Terus cari deh tentang keadilan gitu kan, yang harusnya menjamin di UUD 45 pasal 28D ayat 2. Jadi setiap orang itu berhak mendapatkan pekerjaan, dan pekerjaan itu harus bisa adil dan layak sesuai dengan hubungan kerjanya. Itu gampang banget aku untuk riset kayak gitu, untuk bikin argumen gimana pensiunan ini tuh sebenarnya udah nggak memenuhi aspek keadilan, misalkan kayak gitu kan. Jadi memang nggak bisa Bang, udah nggak bisa lari lagi. Masyarakat memang udah cerdas-cerdas, udah pinter-pinter, dan akses kita terhadap tadi itu viral, algoritma udah nggak bisa dibendung gitu. Jadi satu-satunya cara, makmurkanlah kita semua. Udah gitu aja sih. Nggak ada cara lain gitu. Aku ngembarin tadi apa yang Salsa bilang tuh, ilustrasinya tuh ya simple, kayak kita kalau ke airport kita tahu ini pesawat bakal delay, ini pesawat bakal on time gitu loh. Jadi kalau memang ada real time dashboard ya Mbak untuk program-program itu, teman-teman kan bisa mantau. Ya kan? Tahu ini SPPG-nya siapa, yayasannya siapa. Ini tinggal dicek ke Kumham, bayar pun 50.000 dibayarnya sama netizen kalau pengen kepo mah. Jadinya memang pada akhirnya arahnya tuh bukan hanya berkomunikasi sih Mbak, tapi juga transparan. Baru menuju accountable, baru menuju impactful output dan sebagainya sih. Termasuk tadi bener ada KPI. Orang saya aja, ya orang kita aja kerja Mbak aja ada KPI, makanya ya kan? kalau Nah masalahnya kadang-kadang begitu berselisihnya, KPI-nya kadang-kadang dihitung dengan suara yang dicoblos di pemilu, ya kan? Itu yang kadang-kadang menjadi distraksi Mbak. Jadi saya tuh termasuk orang yang nggak mau bilang bahwa
oh orang partai begini, non partai begitu, enggak. Saya percaya orang partai juga harus bisa kerja yang bisa diukur pakai KPI. Betul. Harus fair. Dan yang non partai pun harus mau di profesional, ahli gitu-gitu Mbak. Jadi saya termasuk orang yang nggak mau ngelihat bahwa oh dia orang partai ini pasti nggak bisa kerja. Oh jangan. Mereka sekolahnya tinggi-tinggi juga kadang-kadang. Tapi karena pilihan hidupnya pengen jadi politisi. Nah jadi termasuk juga arahan partai politiknya juga. iya, arahan partai juga. Ketum mau A gitu kan. Habis itu ketum mau A, ternyata ketum lain mau B. Ada lagi koalisi namanya. Tapi sekali lagi Mbak, bagi netizen itu rata. Nggak ada. Nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Pokoknya lo kerja benar, gitu kan. Nah, oke, terakhir. Saya ingin tahu juga dari Bung Faldo, dari kacamata Bung Faldo, dari setahun ini, 3 yang paling disorot soal komunikasi, soal pembantu presiden, para menteri, badan utusan, menurut Anda yang paling dapat spotlight maupun itu positif dan juga negatif? Mensesnek, Prasetyo Hadi. Oke. Itu paling dapat spotlight. Yang kedua, menurut Anda Prasetyo Hadi seperti apa selama ini setahun? oke. Nilainya? Minimal menjawab. Nilainya? 8,5 mungkin, Pak Pras. Oke. Ya Pak Pras. Pak Pras juga yang jawab soal ID card, yang jawab soal MBG. Yang minta maaf soal MBG Pak Pras kok. Yes. Iya. Kata maaf juga Salsa. Yang susah banget keluarnya tuh. Ya kan? Iya, kata maaf. Ya kan? Pak Pras oke. Yang kedua, Bang Hasan cukup oke ya sebelumnya. Ya sebelum ada Walaupun kejadian ada drama-drama itu keviralan itu. Yang ketiga Bang Dasko lah. Bang Dasko, Pak Pras, udah. Oke. Ya tanpa Bang Hasan ya tinggal 2 saya, Bang Dasko sama Pak Pras. Gak ada yang lain? Gak ketemu ya saya. Oke. Atau saya nggak mantau ya? Atau yang perlu di-upgrade? Wah Pak, Banyak. jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Lagi listnya banyak ya? Ya yang perlu di-upgrade, nah kami pembantu mereka lah. Oke. Mbak Salsa, menurut Anda, 3 saja, 3 nama. Yang bagus aku tambahin tadi Purbaya yang baru. Pak Purbaya. Iya, The new guy. Oh itu mah nomor 1 sekarang. Padahal dia waktu awal tuh aku kritik ya, karena dia ini merendahkan 17+8A itu juga ntar kalau dikasih kerjaan diem katanya gitu kan, enak aja udah punya kerjaan kali gitu, pengangguran Pak. gitu ya. Tapi awalnya tapi dia belajar Kak, jadi dia belajar tuh Bang, jadi abis itu dia bagus tuh komunikasinya, dia oke, dia memberikan harapan menurutku, dan IHSG kan naik kan karena hasil komunikasinya dari dia. Aku paling suka dari dia adalah solusinya dia tuh dia ngejar orang-orang kaya, bukan meres pajak rakyat ke yang susah. Jadi 80-20 ya, fokus ke 20%, ia ngasih kontribusi untuk berapa 200 triliun apa berapa gitu kan yang dia bilang. Jadi mantap, itu aku suka. Bang Dasko lumayan lah kemarin waktu pas 17+8 dia muncul, tapi dia kendor Bang. Abis itu udah nggak ada update lagi, aku kesulitan mencari progres setelah itu. Didatengin orang. Bang Dasko termasuk yang didatengin kan? Rumahnya itu masuk didatengin Salsa, tapi nggak, ya biasa, nggak banyak yang tahu dan nggak terjadi apa-apa. Didatengin emang? Didatengin juga Bang Dasko. Gue juga kalau tahu tuh gue kesana tuh untuk menghalangi ya. Oke, Bang Dasko adalah salah satunya. Iya, tapi paling itu sih Kak, aku nggak lihat yang lain yang maksudnya udah disebutin sama Bang Faldo ya gitu. Tapi kalau yang nah itu boleh disebutin juga. Yang dar-der-dor lah, yang dar-der-dor, yang paling dar-der-dor menurut Salsa, Mbak Salsa. Ketua SDM. Tolong ada reshuffle nih ya. Nih satu nih bener-bener membagongkan. Dia itu udah baru 10 bulan, udah 3 kebijakan menyusahkan masyarakat. Itu satu tuh dia tuh. Kedua, HAM juga. Oke, kenapa Bung Pigai Menteri HAM? Enggak, karena jawabannya tuh loh Kak, kayak maksudnya kita ngomongin MBG itu enggak kok, enggak melanggar HAM, ini enggak. Jadi kayak Kak, hak asasi manusia tuh harusnya orang yang paling empatetik Kak, yang duduk di situ Kak, yang paling menyayang, paling aduh sini masyarakat aku pupuk, aduh jangan sampai masyarakat aku diapa-apain gitu kan. Nah ini demo, ada apa, ada kanjuruhan apa belum selesai mau reformasi, dunia bergejolak, dunia gonjang-ganjing, dia tetap amazing gitu loh. Dia tetap amazing tanpa ada respon yang empatetik gitu terhadap masyarakat ya. Menurutku gitu kan, bener-bener itu sih. Terus tapi kalau harus disimpulkan sih Kementerian SDM sih menurutku yang paling, maksudnya ini bukan personal ya Kak ya, ini bukan sesuatu yang personal karena aku nggak suka dia, enggak sama sekali. Yang aku bicarakan tuh kebijakannya, karena kebijakannya
merugikan masyarakat sampai jatuh korban jiwa, sampai orang harus dipecat dan lain sebagainya gitu. Dan Bang Faldo tadi banyak ngomong ya, ini kepentingan partai, kepentingan ini, kepentingan ini, kepentingan itu. Bang, semua tuh harus ingat, mereka itu mandatnya untuk mensejahterakan rakyat, Bang. Jadi harusnya kepentingan rakyat nomor satu yang diutamakan. Nggak ada itu kepentingan partai ini itu. Dan ini ya, untuk partai politik ya, ini dicamkan ya. Aku setiap saat akan mengingatkan masyarakat tentang pemilu. Jadi siap-siap kalian yang tidak ada di pihak masyarakat, akan aku kampanyekan terus untuk jangan dipilih di tahun 2029. Dan ini nggak ada hubungannya aku pro siapa, pro ini pro itu, nggak ada gitu loh. Jadi ya siapa yang memang pro masyarakat itu akan selalu aku kampanyekan, dan siapa yang tidak pro masyarakat akan selalu kita kampanyekan. Seperti Bang Faldo bilang, kita udah pinter, kita bisa nganalisa, jadi udah nggak bisa dibohongin. Jadi kalau partai politik mau tetap di situ, maka berpihaklah mereka kepada rakyat. Jadi udah nggak ada tuh kayak Pak Bambang Pacul yang bilang, kita Korea ini kalau mau apa-apa teleponnya ya kepada ibu, jangan kepada, wah itu udah ya tidak bisa berword-words ya. Tapi maksudnya yang begitu-begitu itu udah bukan masanya lagi gitu, Kak Adisti ya. Jadi itu tadi Kak yang bagus dan yang membagongkan, dan ini nggak ada yang personal ya Kak. Aku nggak ngomong karena personalnya dia apa enggak, karena kebijakan-kebijakannya yang aku sorotin gitu. Kalau istilah zaman sekarang ya, kutandai kau ya. Aku Jauh, ditandai. tandainya jauh. Jauh. Oke, terakhir Bung Faldo. Apa? 3 kata untuk setahun pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming. Berikan mereka waktu. Berikan mereka waktu, tapi jangan kelamaan. Iya, ya capaian oke kok. Nanti mungkin mereka akan rilis ya. Ya, bayangin aja Kak, capaian itu untuk MBG itu 1 miliar. 1 piring 30 cm. Itu 8 kali keliling bumi itu Kak. Ya, kalau 1 piring 30 cm, 1 miliar piring itu dijejerin tuh. Nggak jangan piring deh, gajah deh gue jejerin. Itu mungkin 7 kali keliling dunia tuh, keliling bumi ini itu. Icon ininya dia, partainya dia sekalian di branding ke sini. Aduh. Kita kan budget tipis, Bos. Atau misalnya kemarin yang lahan hutan diambil 4 juta hektar. Itu kan lumayan. Banyak kok yang lumayan, oke banyak. Tapi gitu kalau kagak diceritain orang kagak tahu. Iya, jadi beri mereka waktu. Iya, beri mereka waktu. Oke, Mbak Salsa, 3 kata untuk pemerintahan Prabowo Subianto di 1 tahun pertamanya. Kembalikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kembalikan keadilan sosial. Dan menurutku aku setuju sama Bang Faldo. Mereka ke arah yang benar menurutku gitu. Tapi terus kembalikan keadilan sosial kepada kita lagi, karena udah kelamaan itu dicuri dari rakyat. Tapi jangan dianggap teman-teman kayak Salsa ini nggak sabaran ya. Mereka ini sabar loh sebenarnya. Mengkritik tuh kan butuh kesabaran Kak. Itu kan hati kan mengkel gitu kan. Kemarin kan udah gue bilangin kok masih aja gitu loh. Ya, ini challenge-nya waktu sih feeling aku. Feeling saya ini challenge-nya waktu. Oke, kita akan lihat bagaimana setelah setahun ini capaiannya seperti apa, tahun kedua, tahun ketiga, sampai nantinya di tahun kelima begitu ya. Kita akan tunggu bagaimana nanti pencapaian-pencapaian ini yang terus disempurnakan, termasuk adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Siap. Terima kasih Mbak Salsa sudah bergabung bersama kami di On Point. Bung Faldo juga terima kasih sudah mampir ke studio Digital Kompas TV. Nanti kita akan berbincang lagi dengan topik menarik lainnya di On Point with Adisti Larasati. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.